Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan bersama-sama untuk mempelajari materi sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang meliputi ada Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Kemudian Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Sebagai pedoman untuk umat Islam. Yang kedua disampaikan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Dan yang keempat, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Turunnya ayat secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Yang keenam, Al-Quran memiliki 6.666 ayat, 144 surat dan 30 juz. Serta surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro dan lain sebagainya. Al-Quran secara bahasa dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah adalah kalamullahul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-matluwul mutawatir, yang artinya firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dan dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir. Menurut sebagian ulama, yaitu sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan dinilai sebagai ibadah bagi orang yang membacanya. Dalil yang mengatakan bahwasanya Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama terdapat pada surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takun lil kha'inina khasima. Shadaqallahul azim, yang artinya sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadanya Nabi Muhammad untuk membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Pokok ajaran Al-Quran yang pertama sebagai hukum yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan. Yang kedua tuntunan yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Dan yang ketiga hukum yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Di sini berarti ada aktivitas antara manusia dengan Allah atau ibadah mahdoh, dan aktivitas antara manusia dengan manusia yang disebut dengan ibadah ghairu mahdoh, seperti berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan had atau pelanggaran, berkaitan dengan perdagangan dan lain sebagainya. Ada sumber hukum yang kedua yaitu hadis. Menurut bahasa artinya yang baru, yang dekat, dan warta. Istilah yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu, yang artinya segala ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tindak tanduk dan kondisi kehidupan beliau. Hadis sama dengan sunnah, artinya apa? Sama-sama bersumber dari Nabi. Sunnah yaitu ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam kaulan au fi'lan au ta'riron, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan
perbuatan maupun takrir persetujuan beliau. Dalil hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul azim. Yang artinya, apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Di surat Al-Hasyr inilah yang menjadi dalil bahwasannya hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis yang pertama sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Kemudian fungsi hadis berikutnya memperkuat hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Seperti halnya di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Untuk fungsi hadis yang ketiga yaitu memberikan penjelasan atau rincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Dalam hal ini seperti contohnya adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang sholat. Perintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum, sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sholat, baik tentang tata caranya maupun jumlah bilangan rakaatnya. Untuk menjelaskan perintah sholat tersebut, misalnya ada dalam sebuah hadis yang berbunyi, Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Untuk fungsi hadis yang keempat yaitu menetapkan ketentuan hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, di sini misal contoh adalah bahwasannya bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dilarang seseorang mengumpulkan atau mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Di hadis lain juga ada tentang contoh tentang untuk menetapkan ketentuan hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti contoh misal itu cara membersihkan bejana atau alat perkakas rumah tangga yang kena najis karena air liur anjing. Di dalam Al-Quran kan hanya dijelaskan bahwasanya anjing itu bersifat najis dan haram. Bagaimana cara membersihkannya itu ada dijelaskan di dalam hadis yang diantaranya itu dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan debu. Secara ilmiah itu debu ternyata bisa menetralkan bakteri yang terdapat pada air liur anjing tersebut. Nah, sehingga disinilah kalian tidak bisa bermacam-macam, coba pakai deterjen karena ini zaman modern. Tetap itu ternyata dahulu ya, bahwasanya belum ada teknologi yang namanya deterjen pun itu Nabi menuturkan adanya hadis tentang cara membasuh tadi ya, bejana yang kena air liur.
Adapun kualitas hadis dilihat dari kualitas perawinya, itu hadis dibagi menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, contoh hadis mutawatir ini adalah hadis tentang sholat berjamaahnya Nabi di masjid. Itu pasti mutawatir, dimana arti mutawatir itu diriwayatkan oleh perawi lebih dari 40 orang periwayat. Seperti contoh sholat sunnah, sholat tarawihnya Nabi atau sholat lailnya Nabi di waktu bulan Ramadan secara berjamaah di masjid yang berjumlah 8. Itu contoh hadis mutawatir. Di sana diriwayatkan oleh Aisyah. Itu mutawatir karena apa? Banyak orang yang tahu bahwasanya Nabi ketika melakukan sholat lail ya di bulan Ramadan itu secara bareng-bareng di masjid berjamaah itu berjumlah 8 ya, dan banyak orang yang mengetahuinya. Nah, kemudian kualitas hadis yang kedua yaitu hadis ahad. Ya, di sini adalah hadis yang diriwayatkan kurang dari 40 riwayat. Ya, bisa 1, bisa 2, pokoknya kurang dari 40. Nah, yang pertama adalah hadis ahad ini dibagi lagi, yaitu ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Ya, kalau hadis sahih berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dzabit, ya tidak cacat. Artinya apa? Orangnya dapat dipercaya, perkataannya jelas, terus hafalannya juga kuat, dan juga orangnya bukan ahli maksiat. Nah, artinya yo perkataannya pun tidak suka berbohong. Kemudian untuk contoh hadis sahih yang bersifat ahad itu seperti contoh hadis tentang sholat tarawih atau sholat lail di bulan Ramadan yang berjumlah 20 rakaat. Hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Umar atau anak putra dari Umar bin Khattab yang bermain atau menuju ke rumah Nabi dan bertanya kepada Aisyah istri Nabi. Lah, di situ dia bertanya tentang, ya Aisyah, apakah Nabi setelah sholat berjamaah di masjid, Nabi pulang ke rumah itu sholat lagi? Dijawab oleh Aisyah, iya, Nabi sholat lagi. Ya. Nah, setelah ditanyakan jumlahnya, kemudian dari jumlah yang di rumah tadi digabungkan dengan yang di masjid sehingga ada 20 rakaat. Nah, hadis ini termasuk hadis ahad, ya, sahih dan ahad. Kenapa? Tidak banyak orang yang tahu atau yang meriwayatkan hadis ini, hanya Ibnu Umar saja dan juga Aisyah, karena ini ya mata rantainya dari Aisyah ya, sehingga ya, sedikit orang yang meriwayatkan, kurang dari 40. Jumlah rakaat antara rakaat salat tarawih yang berjumlah 8 dan 30 itu ya sama-sama sahih. Kemudian untuk hadis ahad yang bersifat hasan itu maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sama seperti hadis sahih, namun di sini ada kekurangannya, yaitu tidak kuatnya hafalan perawi tersebut untuk menghafalkannya. Jadi lemah dalam hafalannya, sehingga ini menjadikan derajat hadis turun menjadi hadis hasan. Untuk hadis ahad yang ketiga yaitu hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini artinya hadis yang
tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan juga hadis hasan. Nah, dalam hal ini para ulama sepakat bahwasanya hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Baiklah, untuk pemahaman istilah, untuk istilah mutawatir adalah hadis yang memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis ahad, hadis yang disampaikan oleh orang perorangan dan tidak diriwayatkan oleh banyak orang. Kemudian ada istilah matan. Matan itu perkataan atau isi hadis yang disampaikan. Kemudian ada rawi. Rawi itu yang meriwayatkan hadis, dan sanad adalah orang yang menjadi sandaran dalam meriwayatkan hadis. Sehingga kalau kita perhatikan dalam sebuah hadis itu pasti ada yang pertama sanad, matan, dan rawi. Ya, sanad itu sandarannya, misal an Abi Hurairah radhiyallahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, itu jenis sanad dari Abi Hurairah, terus Abu Hurairah dari Nabi. Kemudian matan itu isi hadis, ya, misal innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian untuk rawinya itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Untuk sumber hukum yang ketiga yaitu ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad berarti bersungguh-sungguh, berusaha keras, atau memeras pikiran dengan semaksimal mungkin. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah usaha keras seorang faqih atau ulama ahli fikih yang mencurahkan segala kesanggupannya untuk mendapatkan ilmu tentang hukum-hukum syariah. Macam-macam ijtihad. Yang pertama ijma, yaitu menurut bahasa sepakat pendapat. Menurut istilah adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa tentang suatu perkara hukum. Nah, contoh ijma ini tentang penentuan satu Syawal yang dilakukan dengan cara sidang isbat. Adapun macam-macam ijma itu ada ijma qauli dan juga ijma fi'li. Nah, contoh ijma qauli itu adanya perkataan sebagian ulama tentang kemakruhannya daging kuda. Terus fi'li itu adanya juga sebagian ulama yang memakan daging kuda. Ini tentang kemakruhan daging kuda. Untuk qiyas, menurut bahasa artinya mengukur sesuatu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, menentukan hukum berdasarkan ilah atau sebab persamaan yang sudah ada di dalam Al-Quran. Contoh kias ini adalah tentang keharaman ganja, sabu-sabu, dan lain sebagainya. Sebab di Al-Quran tentang spesifikasi ganja, sabu-sabu itu tidak ada. Adanya adalah khamr. Nah, ganja dan sabu-sabu itu dikiaskan seperti halnya khamr karena adanya persamaan sebab di dalamnya. Maslahah mursalah menurut bahasa kebaikan yang terlepas. Sedangkan menurut istilah memutuskan perkara hukum syar'i berdasarkan karena adanya kemaslahatan atau manfaat bagi manusia. Seperti contoh hukum asal rokok, di mana hukum asal rokok adalah makruh.
karena melihat bahwasannya di situ di samping ada kemadharatan tapi ada nilai manfaatnya, paling tidak bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Sekarang hukum rokok ada yang menghukumi haram, seperti halnya Muhammadiyah. Bagi orang yang mengikuti Muhammadiyah ya silahkan, haram ya ditinggalkan, itu rokok. Adapun bagi NU yang tetap makruh ya sebaiknya juga ditinggalkan, karena meninggalkan sesuatu yang makruh itu ternyata berpahala di dalam Islam. Istihsan menurut bahasa menganggap baik tentang suatu hal, sedangkan menurut istilah kecenderungan seorang mujtahid untuk berpegang pada qiyas yang lebih kuat. Misal tentang hukumnya sabu-sabu dan sebagainya tetap haram, karena memang sebaiknya itu tetap haram ya. Kemudian istishab itu menurut istilah adalah memutuskan perkara pada hukum yang sudah berlaku sampai ada hukum keputusan hukum yang baru. Uruf menurut bahasa kebiasaan atau tradisi masyarakat, sedangkan menurut istilah sesuatu yang sudah biasa dilakukan di dalam masyarakat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contoh uruf yaitu seperti halnya kebiasaan masyarakat Krapyak Kabupaten Pekalongan yang mengadakan Lebaran Syawal, di mana sebelumnya masyarakat di sana itu setelah hari raya Idul Fitri 1 hari maka bersama-sama untuk melaksanakan puasa Syawal, sehingga setelah selesai puasa Syawal tadi diadakan perayaan Lebaran Syawal. Hukum taklifi yaitu ketetapan Allah tentang perintah, larangan atau pilihan takdir terhadap sesuatu ketentuan hukum syariah. Macam-macam hukum taklifi ada: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum wad'i yaitu merupakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur tentang sebab, syarat, mani atau penghalang, fasid, batal, azimah, dan rukso dalam hukum Islam. Syarat adalah sesuatu yang dijadikan syarat hukum sebagai pelengkap terhadap perintah syarat. Contoh, bersuci merupakan syarat sahnya sholat. Kemudian penghalang atau mani, suatu keadaan atau peristiwa yang ditetapkan syar'i menjadi penghalang bagi adanya hukum atau membatalkan hukum. Contoh, najis pada pakaian yang dikenakan sholat menjadi penghalang sahnya sholat. Kemudian azimah yaitu peraturan Allah yang asli tertulis dalam nas Al-Quran maupun hadis. Contoh, perintah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan sebagainya. Adapun contoh ruksoh atau keringanan yaitu bagi yang perjalanan jauh sholat boleh dikontrol.